Nih, dengerin nih buat Akang Maulana Yusuf yang kemarin protes soal bilang karat tatat Sunda. Katanya pakai APBD. KDM udah jelasin nih, nggak pakai APBD. Dan bahkan untung tuh BJB. Simak videonya nih ya. Dan saya kasih tahu, Mas, jadi orang kemarin berdebat ya menghabiskan APBD. Seluruh rangkaian kegiatan yang dibuat dalam 1 bulan, saya tidak mengambil 1 rupiah pun dari anggaran daerah. Nah, ini banyak yang bantu. Saya Putri sini, BJB itu mendapat untung besar. Saya dengar banyak mitra-mitranya yang hari ini nonton pagelaran ini, kemudian ikut program top up dan masuk di BJB 70 miliar dolar sekarang. Jadi ini untung banget. Walaupun saya BJB untung, saya tidak pernah kebagi. Bisa membangun kantor desa, punya tanah bengkok, punya jalan desa, dihormati oleh rakyatnya. Dan hari ini banyak kepala desa turunan yang ke-7 dari kakek dan dulu jadi kepala desa berwibawa di desanya. Apa artinya? Membangun bukan umpulan angka-angka APBD, tapi membangun adalah spirit dari orang untuk membuat karya cipta tanpa harus hanya anggaran saja. Ini penting, Pak. Kenapa? Kekuatan kultural kita yang harus tumbuh. Saya berulang-ulang ngomong, kekuatan kultural kita harus tumbuh. Malah saya kalau boleh usul ke pemerintah, kepala desa tidak mesti punya ijazah. Kalau saya boleh usul. Kenapa? Memimpin desa beda dengan kepala OPD. Jadi kepala desa beda dengan jadi gubernur. Beda. Kepala desa adalah kekuatan kultural. Kekuatan sacido metu saucap nyata, legok tapak genteng kadek, itulah kekuatan yang bisa meredam kemarahan rakyat, bisa menggerakkan rakyat. Justru kalau menurut saya, dengan anggaran desa yang masuk sekarang bukan berarti melarang anggaran desa, tidak. Membuat kepala desa setiap hari merana. Kenapa merananya? Kepala desa nggak boleh korupsi, tapi tiap hari berbagai kelompok datang ke desa. Orang bertemu gubernur susah, nggak bisa nembus, Pak. Bertemu bupati susah, nggak bisa nembus. Tapi bertemu kepala desa itu paling gampang. Nungorak nage belah mana nyahun. Nah, kita ngomong realitas. Yang berkunjung ke desa itu pulangnya pasti diamplopin. Sekali berangkat gocap, gocap, gocap. Kali 10 500. Rombongannya ada pagi jam 8, siang, sore. Digabungin sehari 2 juta. Sebulan berapa? Sebulan bisa 60 juta. Ngambilnya di mana ya dana desa? Nanti diperiksa lagi inspektorat, dihitung lagi, nambah dari rokok. Nanti ujungnya masuk kejaksaan, harus dikembalikan itu ke kas negara dalam waktu cepat. Banyak kepala desa akhirnya menjual rumahnya. Kenapa? Karena ketidakberanian menghadapi tekanan dari luar. Bener nggak? Tapi ayo oke, kepala desa lu bisa nyandung bengar raya. Tidak semuanya. Nah, ini kan saya, itu juga terjadi di kepala sekolah. Untuk itu, para kepala desa, kan saya sudah minta ada koordinatornya. Seluruh kepala desa harus ada legal yang mendampinginya tiap kabupaten. Yang minta duit ke desa, tong dibere ajakan gelut, benges. Dengan catatan kepala desanya tanpa celah. Bagaimana yang berikutnya? Kalau di pos kabupaten ada mamin, jamuan tamu. Di pos kementerian ada jamuan tamunya. Di organisasi perangkat daerah ada jamuan tamunya. Di desa nggak ada komponen itu. Sedangkan kepala desa, camat berkunjung tiap minggu, sekmat berkunjung, kepala urusan berkunjung, di Pemda inspektorat berkunjung, kepala Bapeda berkunjung. Ada yang mau ngukur jalan, mampir dulu ke desa, semuanya diajak dah, dirokok. Betul tidak? Udah, karena itu budayanya. Nggak sok siapa pegawai Pemda siapa penting aku sok di ongkosan kok balik naik. Berkunjung, makanya selama saya jadi gubernur tidak ada lomba desa, nggak ada. Kenapa? Karena apa? Hadiahnya cuman sertifikat, oloknya gede. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten, wargi Jawa Barat, mudah-mudahan tetap sehat walafiat di tengah cuaca hujan. Wargi Jawa Barat,
sedikit bocoran terkait anggaran pemerintah provinsi tahun 2026 yang sebentar lagi akan segera mau nggak mau disepakati. Banyak hal terjadi perubahan pada anggaran Jawa Barat 2026. Walaupun dengan dalih bahwa pendapatan anggaran Jawa Barat itu berkurang karena transfer dari pusatnya berkurang. Namun sebetulnya ketika kita lihat, ketika teliti, banyak hal yang seharusnya poin-poin pengurangan itu disesuaikan dengan yang poin transfer dari pusatnya juga berkurang. Tapi pada faktanya enggak. Contohnya misalkan anggaran pendidikan, yang kemungkinan besar anggaran pendidikan untuk sekolah swasta mudah-mudahan masih tersisa walaupun sedikit ya. Tapi kemarin sudah direncanakan akan dihapus, akan 0 rupiah. Anggaran untuk madrasah, musola, masjid, pesantren juga 0 rupiah. Kalau kita tahu 1 tahun ke belakang beliau menjanjikan bahwa anggaran itu akan diadakan kembali karena sedang dirapikan secara teknis. Enggak, 2026 juga 0 rupiah. Sekolah swasta 0 rupiah. Terus kemudian kebetulan barusan saya juga baru dari dinas sosial di daerah Lembang, khusus untuk anak gitu, yang permasalahan anak. Tapi sama, anggarannya juga banyak dipotong. Yang asalnya sempat mampu menerima 100 anak bermasalah secara sosial di Jawa Barat, sekarang cuma mampu mengurus di 30 orang saja. Jadi entah ini dananya, anggarannya lebih dibanyak ke mana. Yang pasti banyak pemotongan, terutama di bagian-bagian yang bersifat sosial, pendidikan. Mudah-mudahan Jawa Barat tetap Jabat, ya pengangguran gak berkurang katanya. Itu yang ngomong anggota DPRD Jawa Barat alias Maulana Yusuf. Ini saya balikin ya Pak, saya mau nanya, ini kerjaan DPRD Jawa Barat selama 3 bulan masa KDM menjabat, DPRD Jawa Barat ini terutama Bapak Maulana Yusuf ini udah ngapain Pak? Bapak Maulana Yusuf udah ngapain Pak selain bebacotan begitu Pak? Pengangguran itu kan juga tanggung jawab negara Pak, tanggung jawab pemerintah pusat juga Pak, bukan tanggung jawab pemerintah provinsi wilayah tertentu aja Pak. Kayaknya banyak banget sih nyari-nyari kesalahannya Kang Deddy Mulyadi, banyak banget sih orang-orang yang nyari-nyari kesalahannya Deddy Mulyadi. Kenapa sih lu pada kenapa sih manusia? Kalau nggak karena ordal-ordal ya, belum tentu tuh DPRD provinsi wilayah manapun gitu bisa duduk tuh di singgasana situ tuh. Belum tentu tuh kalau nggak karena ordal. Jangan sembarangan lo kalau ngomong, kalau bebacotan. 3 bulan Deddy Mulyadi menjabat, pengangguran Jawa Barat belum berkurang. Lalu lihat itu gubernur Jawa Barat yang sebelumnya 5 tahun menjabat, emang pengangguran berkurang? Berkurang, bertambah. Emangnya Kang Deddy Mulyadi, seorang Deddy Mulyadi itu punya berapa perusahaan bisa sampai mengurangi angka pengangguran, ha? Kalau kata Gubernur Jawa Tengah mah ya kami bukan Nabi Musa, nggak bisa disuruh kerja cepet-cepet. Nah itu Bapak Maulana Yusuf ngapain kerjanya itu? Duduk doang di situ, ha? Ngantor duduk doang begitu, tanda tangan ngapain itu, ha? Sama ngomong doang KDM 3 bulan menjabat kagak ada perubahan. Emang Ngana udah buat perubahan apa? Saya tanya. Saya sebagai rakyat Jawa Barat nih, saya sah nih sebagai rakyat Jawa Barat. Ngana udah berbuat apa Ngana buat Jawa Barat? Ini Bapak DPRD ini dipilih sama siapa sih? Dipilih sama rakyat kan? Rakyat yang manis yang milih Bapak. Saya sebagai warga Jawa Barat nggak merasa milih Bapak Maulana Yusuf. Ini DPRD Jawa Barat mana? Rakyat mana ini yang milih nih? DPRD, mau DPR juga, mau rapat ngabisin anggaran negara sampai berapa triliun juga hasilnya juga kagak berasa di rakyat, kata saya mah. Saya berhak loh ngomong kayak gini karena saya rakyat, dan DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang bisa berkomentar hanya rakyat, karena yang merasakan hanya rakyat. Jadi saya sebagai warga Jawa Barat, saya berhak untuk mengatakan bahwa DPRD Jawa Barat maupun DPR itu nggak berasa efeknya ke saya sebagai rakyat. Dan saya yakin banyak rakyat di luar sana juga yang berteriak bahwa DPR maupun DPRD itu tidak berasa apapun kepada rakyat. Makanya sampai dari kemarin itu rakyat bilang apa? Bubarkan DPR, ngapain sih DPR cuma ngabisin anggaran, bla 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 bla. Bahkan petinggi sekelas Rocky Gerung pun, ya Rocky Gerung ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya, dia bilang dia mau membubarkan DPR karena menghabiskan anggaran doang dan nggak penting. Saya memang hanya orang biasa, saya hanya rakyat biasa. Justru karena saya rakyat biasa dan kalian digaji oleh orang-orang seperti saya yang berasal dari rakyat, berasal dari saya yang membayar pajak dan segala macam, saya dan kami semua rakyat berhak
Kami semua berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan fasilitas karena kita membayar pajak. Kalian DPRD dipilih oleh rakyat yang harusnya untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Permasalahannya, rakyat yang mana? Kenapa semua pemerintahan itu berbondong-bondong mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi? Termasuk ini DPRD Jawa Barat. Padahal ini sama-sama Jawa Barat loh, sama-sama satu provinsi loh. Bukannya gubernur sama DPRD itu harusnya saling dukung-mendukung ya? Sama-sama satu provinsi Jawa Barat. Kok ini malah saling menjatuhkan sih? DPRD Jawa Barat lah menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, bilang dia 3 bulan menjabat, pengangguran belum berkurang, tidak ada perubahan terhadap Jawa Barat. Apa sih? Emang lu udah ngapain sih? Pertanyaan gue. DPRD kerjaannya ngapain sih? Mau dikata gubernur Kang Deddy Mulyadi gubernur konten apa segala macam, segala hal dikontenin, nggak apa-apa, kerjanya nyata kelihatan. Daripada DPRD Jawa Barat yang kerjanya di kantor, rapat doang, meeting doang, kagak dikontenin, kagak kelihatan kerjanya, hasilnya juga nggak berasa. Udah gue nggak ngerti kenapa setiap bahas DPRD ataupun DPR tuh emosi. Lagi dan lagi, Bapak Yusuf Maulana, anggota DPRD Jawa Barat, kembali mengkritik acara Milangkala Tatar Sunda yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Gokil. Ini beliau ya tidak ada habis-habisnya mengkritik kebijakan-kebijakan Kang Deddy. Tapi dulur-dulur ya, sebagai masyarakat, saya kalau melihatnya secara objektif, sebetulnya kritikan yang dilontarkan oleh Bapak Yusuf Maulana itu tidak ada salahnya. Kenapa begitu? Karena memang DPRD itu tugasnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mengawasi anggaran yang digunakan oleh eksekutif. Jadi kalau semisalkan ada acara besar yang melibatkan fasilitas negara, wajar aja kalau semisalkan anggota DPRD mempertanyakan dan mengkritik kebijakan tersebut. Tapi di sisi lain kita harus fair, karena tujuan dari acara Milangkala Tatar Sunda ini adalah untuk mempertahankan dan memperkenalkan budaya Sunda, terutama kepada generasi-generasi muda yang mulai kehilangan jati diri. Walaupun dalam kritiknya Bapak Yusuf Maulana ini memberi saran, daripada membuat acara besar seperti ini, lebih baik sejarah Sunda itu diteliti dahulu, habis itu dibuat buku dan dikirim ke SD, SMP, dan SMA. Ini juga saran yang luar biasa dari beliau. Jadi menurut saya jangan sampai semua kritik itu dianggap serangan pribadi dan jangan juga semua pembelaan itu disebut anti kritik. Karena demokrasi itu berjalan ketika eksekutif bekerja dan legislatif mengawasi, selama kritikan yang disampaikan itu disampaikan secara data dan objektif, tidak ada niat menjatuhkan secara personal. Nah, menurut dulur-dulur gimana? Apakah Bapak Yusuf Maulana ini hanya sedang cari panggung atau dia mengkritik secara objektif? Tulis di kolom komentar. Mengambil kebijakan menggabrak menyerang langsung ke titik vital jantung keresahan masyarakat. Deddy Mulyadi seorang pemimpin memiliki persiapan penuh siaga, merancang serangan, mengatur strategi. Dengan mengambil kebijakan menggabrak menyerang langsung ke titik vital jantung keresahan masyarakat, sembari mempertebal pengamanan, memperkuat perlindungan dengan membangun ekonomi kerakyatan. Daripada naik ke meja perundingan, beliau lebih baik terlibat langsung terjun ke lapangan bergerilya mencari titik-titik sasaran. Sebagai bentuk wujud keseriusan memberantas kemiskinan.